Ya, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Edward Timothy dengan NIM H0511811329. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan seminar statistika satu saya yang berjudul Perbandingan Kinerja Peta Kendali, Decision on Belief, dan Peta Kendali U menggunakan metode Average Run Length dengan studi kasus produksi Butsudan PT Maruki Internasional Indonesia. Adapun dosen pembimbing saya adalah Dr. Erna Trihardiani, SSC, MSI. Pokok bahasa. Pokok bahasan pada penelitian ini yang pertama ialah pendahuluan, berikutnya landasan teori, metodologi penelitian, dan daftar pustaka. Pendahuluan. Pendahuluan pada penelitian ini terdiri dari yang pertama latar belakang, yang kedua batasan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, dan yang keempat manfaat penelitian. Adapun hal-hal yang melatar belakangi penelitian ini terdiri dari industri, seluruh bentuk dari kegiatan yang mengelola bahan baku sehingga dapat menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah. Kualitas, ciri dari sifat dari suatu produk atau jasa yang bergantung pada kemampuan untuk dapat memuaskan kebutuhan yang diharapkan. Pengendalian kualitas atau salah satu metode untuk menjaga kualitas produksi sebuah perusahaan. Peta kendali, salah satu alat yang biasa digunakan dalam pengendalian kualitas statistik. Peta kendali itu sendiri biasanya terbagi menjadi dua. Yang pertama, peta kendali variabel yang memetakan data proses pengukuran yang berkelanjutan atau measurable seperti panjang atau tekanan. Dan yang kedua adalah peta kendali atribut yang memetakan data yang bersifat kualitatif atau hanya dikatakan dengan kategori seperti cacat atau tidak cacat. Peta kendali atribut yang biasanya dipakai sekarang ialah peta kendali decision on belief. Penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya yang mendasari penelitian ini ialah pertama, pada tahun 2021, Nurul Anisa membandingkan efektivitas peta kendali decision on belief dan peta kendali P menggunakan metode average run length. Dengan hasil, peta kendali decision on belief mampu mendeteksi 13 titik out of control dibandingkan dengan peta kendali P yang hanya mampu mendeteksi 2 titik out of control. Dan yang kedua, pada tahun 2022, Anwar Musadat Rusidin dan Dwi Agustin Nuryani Siroj membandingkan efektivitas peta kendali decision on belief dan peta kendali U. Dengan hasil, peta kendali decision on belief mampu mendeteksi titik out of control 30,7% lebih banyak dibandingkan dengan peta kendali U. Batasan masalah. Batasan masalah pada penelitian ini adalah jenis peta kendali yang digunakan ialah peta kendali U dan peta kendali decision on belief. Kemudian data yang digunakan adalah data remaking Butsudan PT Maruki Internasional Indonesia pada masa produksi bulan Januari 2022 sampai Desember 2023. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah mendapatkan peta kendali U dan peta kendali decision on belief berdasarkan data remaking Butsudan PT Maruki Internasional Indonesia. Dan yang kedua, mendapatkan hasil perbandingan peta kendali U dan peta kendali decision on belief berdasarkan data remaking Butsudan PT Maruki Internasional Indonesia. Manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama memberikan wawasan dan pengetahuan baru mengenai metode statistik yang dapat digunakan dalam pengendalian kualitas statistik dengan menggunakan peta kendali U dan peta kendali decision on belief. Dan yang kedua, memperoleh hasil perbandingan peta kendali U dan peta kendali decision on belief berdasarkan data remaking Butsudan PT Maruki Internasional Indonesia. Landasan teori. Adapun teori-teori yang melandasi penelitian ini, yang pertama adalah pengendalian kualitas statistik, yang kedua peta kendali decision on belief, yang ketiga peta kendali U,
Yang keempat, uji goodness of fit. Yang kelima, average run length. Dan yang terakhir, PT Maruki Internasional Indonesia. Metodologi penelitian. Adapun metodologi penelitian, pada penelitian ini terdiri dari yang pertama sumber data, variabel penelitian, tahapan analisis data, dan diagram alir. Sumber data. Sumber data pada penelitian ini adalah data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari data laporan yang telah tersedia di PT Maruki Internasional Indonesia Makassar. Data produksi yang digunakan yaitu data remaking Butsudan pada bulan Januari 2022 sampai dari bulan Desember 2023. Variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data cacat retak dari produksi Butsudan pada bulan Januari 2022 sampai dari Desember 2023. Diagram alir. Adapun diagram alir pada penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama dimulai dengan menginput data dan dengan menggunakan uji goodness of fit akan dicari tahu apakah data berdistribusi Poisson atau tidak. Jika tidak, maka akan dilakukan penginputan data ulang. Dan jika data berdistribusi Poisson, maka berikutnya adalah menentukan batas peta kendali untuk peta kendali decision on belief dan peta kendali U. Berikutnya adalah membuat peta kendali decision on belief dan peta kendali U berdasarkan data cacat, yaitu data remaking Butsudan PT Maruki Internasional Indonesia. Dan yang terakhir adalah membandingkan efektivitas dan efisiensi kedua peta kendali tersebut menggunakan metode average run length. Daftar pustaka. Berikut sumber referensi yang menjadi acuan saya dalam penyusunan proposal penelitian ini. Baiklah, sekian dan sudah presentasi saya. Bila ada salah dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.